apakah uang dalam tabungan yang sudah dizakati tahun berikutnya dizakati lagi, yakni setiap tahun dizakati? Kemudian yang kedua, orang kafir yang masih hidup, apa boleh didoakan selain diampuni dosanya? Misalnya doa kesembuhan dari sakitnya atau yang lain. Bagaimana menurut tuntunan agama? Kalau kita ambil jiwa zakat, ruh zakat, maka dizakati lagi. Ya, tidak ada ceritanya orang zakat menjadi melarat. Yang ada justru hartanya semakin berkah. Harta yang kita zakati, yang kita keluarkan infak, kita sedekahkan, itu Allah yang ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu infakkan, janji Allah yang ganti. Bisa diganti zatnya berlimpah beserta berkahnya, atau berkahnya yang melimpah meski zatnya tetap sedikit. Nah, kita orang Islam ini andai kata kita diberi hanya 2 pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Andai kata hanya 2 pilihan, zat melimpah, 0 berkah, atau zatnya sedikit namun full berkah. Tidak ada pilihan ketiga, zat melimpah, full berkah, itu tidak ada. Nah, kita sebagai manusia banyak yang memilih zat melimpah tetapi tidak ada berkah, 0 berkah. Karena terlalu cinta pada harta. Wis ora berkah ora apa-apa, sing penting jumlahnya oke. Ketahuilah meskipun jumlahnya banyak, kalau di situ tidak ada berkah dari Allah, ya sebanyak apapun harta yang kita punya, ya kita selalu merasa kurang dan kurang. Dulu ada seorang hamba itu, andai kata diberi emas sepenuh bumi, 1 lembah penuh dengan bumi, dia akan meminta lembah emas yang kedua. Diberi yang kedua, dia minta yang ketiga. Terus seperti itu, karena cintanya pada harta dunia. Sehingga dia tidak akan berhenti kecuali kalau mulutnya sudah penuh dengan tanah alias mati. Wala yasuddu jaufa bni Adam illat turab. Nah, dia tidak akan berhenti mengejar harta dunia kalau belum mati, kalau mulutnya belum penuh dengan tanah alias dikubur, alias mati. Nah, kalau kita diberi hanya 2 pilihan, coba tanya pada nurani kita masing-masing, kita pilih yang mana? Harta melimpah 0 berkah, harta sedikit tapi full berkah. Kita pilih yang mana? Tidak ada pilihan ketiga. Harta melimpah full berkah itu tidak ada. Andai kata pilihan ketiga tidak ada. Nah, kita biasanya pengen sing penak-penak, milih pilihan ketiga, padahal enggak, hanya diberi 2 pilihan, kita tetap pilihan ketiga. Harta melimpah full berkah. Nah, makanya kalau ada hanya 2 pilihan, mari kita usahakan untuk mendapatkan pilihan ketiga, harta melimpah dan full berkah. Maka kalau kita ambil jiwa zakat, ruh zakat, maka dizakati lagi. Ya, dizakati lagi. Itu lebih baik, tidak ada kamusnya orang zakat menjadi melarat. Tidak ada ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mendoakan orang kafir, mendoakan kesembuhan dari sakitnya, kemudian mendoakan kesehatannya, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh mendoakan ampunan dan keselamatannya. Jadi kita mendoakan ampunan untuk orang kafir dan keselamatan untuk orang kafir itu dilarang. Yang diperkenankan kita mendoakan kesembuhan, mendoakan untuk yang lain-lain kecuali ampunan dan keselamatan. Nah, maka sebaik-baik doa untuk saudara kita yang kebetulan beda akidah adalah doa agar mereka diberi hidayah keimanan oleh Allah. Namun selama belum beriman, jangan doakan
Jangan mohonkan ampun, jangan mohonkan keselamatan, karena itu larangan dalam agama kita. Ya, ada lagi. Yang benar, zakat termasuk rukun Islam yang ketiga atau keempat. Soalnya ada pendapat yang ketiga, ada juga yang keempat. Yang saya dapat yang ketiga. Ada pendapat yang keempat dalam memaknai zakat fitrah. Yang jelas yang namanya rukun Islam itu ada 5 berdasarkan hadis Nabi. Ya, ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Nabi bersabda Islam itu didirikan atas 5 sendi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu sendi yang pertama kalau menurut hadis Nabi. Yang kedua, wa iqamis sholah, mendirikan sholat. Tentu sholat yang dimaksud adalah sholat yang tanha anil fahsya wal mungkar, sholat yang berfungsi mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya, perbuatan keji maupun perbuatan mungkar. Wa itaiz zakah, nah, menunaikan zakat, itu yang ketiga. Kemudian wal haji, tunaikan ibadah haji bagi yang mampu baik secara fisik maupun secara materi. Lah saat ini kondisi pandemi ini, meski sudah terdaftar artinya secara fisik mampu, secara materi mampu, namun ternyata kondisi yang tidak mampu, yang tidak memungkinkan, karena belum ada izin untuk kita datang ke sana. Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah lekas mencabut pandemi dari negeri yang kita cintai khususnya dan dari dunia ini pada umumnya, sehingga kita bisa beribadah, menghambakan diri kepada Allah dengan rasa aman. Ya, kemudian yang kelima, wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, rukun Islam menurut hadis Nabi itu ada 5. Adapun zakat itu ada yang ketiga atau yang memahami yang keempat, itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang menjadi masalah adalah orang Islam yang mampu, yang tidak menunaikan zakat, itu yang menjadi masalah. Andai kata ada yang memahami zakat adalah rukun Islam yang ketiga, ada yang memahami yang keempat, tidak perlu dijadikan masalah. Yang jelas kita sebagai orang Islam, mari semaksimalnya kita berusaha menunaikan rukun Islam ini secara maksimal. Nah, kalau ada orang Islam dimampukan oleh Allah secara fisik, secara materi, itu mampu, dia tidak haji, itu yang jadi masalah. Secara keadaan juga mampu, hanya gara-gara males atau iman-iman dananya berkurang, lah itu yang jadi masalah. Ada orang Islam yang dimampukan secara ekonomi, kok dia tidak mau zakat, enggan zakat, eman-eman, takut melarat, itu yang menjadi masalah. Adapun apakah zakat fitrah itu rukun yang ketiga atau keempat dalam rukun Islam, itu tidak perlu dijadikan masalah. Ya, ada lagi.